Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa fitrah jin dan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika kita renungkan ayat tersebut, coba kita telaah kenapa yang diseru dalam ayat tersebut hanya jin dan manusia, sementara makhluk Allah itu banyak. Coba mari kita tafakuri, kenapa hewan, kenapa tumbuhan tidak disuruh beribadah? Pertanyaan yang muncul, apa itu ibadah? Bagaimana cara ibadah? Dan ibadah apa yang harus kita lakukan? Ibadah adalah suatu kegiatan kebajikan yang dilandasi dengan kerelaan. Itu kerelaan. Rela ini mempunyai dua dimensi. Satu, rela dalam memberi, yaitu ikhlas namanya. Dan yang kedua, rela dalam menerima, yaitu ridho. Di mana ikhlas ridho ini tidaklah mudah. Kemudian kita lihat lagi, kenapa yang diseru di sini adalah jin dan manusia? Kenapa jin diseru lebih dahulu? Pernah nggak kita berpikir kenapa bunyi ayat tersebut tidak wa ma khalaqtul insa wal jinna, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa? Apakah jin ini makhluk yang paling mulia? Apakah karena lahir lebih tua dari manusia? Coba kita renungkan. Bumi, air, hewan, mereka selalu beribadah. Mereka taat. Hanya manusialah dan jin yang suka membangkang. Makanya muncul surat ini. Hewan pada saat dikurbankan dia tidak protes. Udara pada saat pengap dia menghembuskan anginnya untuk bernafas. Air di laut, ombak dia tidak pernah ke darat. Walaupun di pinggir pantai itu banyak kemudaratan, tapi Allah tidak memerintahkan, dia tidak melanggar. Tapi lihat yang namanya manusia. Iman kita kadang naik, kadang turun. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Dan
Itulah fitrah kita di muka bumi untuk beribadah. Pertanyaan lagi muncul, ada berapa golongan sih manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi sejak lahirnya Nabi Adam sampai dengan tegaknya hari kiamat? Sudah masuk ke kelompok atau golongan manakah kita masing-masing? Coba kita lihat. Golongan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang pertama di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Telah diturunkan Al-Qur'an buat petunjuk bagi orang-orang mukmin. Muncul lagi pertanyaan, apakah kita sudah hidup berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan Al-Quran, atau baru bisa membaca Al-Quran? Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu pertama kali harus beriman adanya yang gaib. Gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak masuk dalam pikiran manusia. Rezeki itu hal yang gaib, kematian juga gaib, Allah sendiri makhluk gaib. Tapi tepatnya gaib itu adalah esok hari yang kita tidak bisa menyawak atau merasakan apa yang akan terjadi pada kita pada esok hari. Itulah yang namanya gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Sholat yang bagaimana yang sudah kita dirikan? Apakah baru sholat syariat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan diakhiri salam? Sehingga kalaupun ada perbedaan, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang tidak kunut dengan gampangnya membid'ahkan kepada yang kunut. Kemudian yang bagaimana lagi orang yang bertakwa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Harta kita sesungguhnya adalah harta yang sudah kita jariahkan atau kita infakkan di jalan Allah. Harta jika kita tidak infakkan akan menjadi rebutan ahli waris. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Orang bagaimana lagi yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Al-Quran ini kebenarannya hakiki, tidak diragukan lagi. Sehingga kalaupun ada satu ayat, ada satu kata, ada satu kosakata, ada satu kalimat yang salah penerbitannya, itu akan diketahui karena Allah sendiri yang berjanji yang akan menjaga Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Ada Injil, Taurat, Zabur. Tapi kita tidak usah mengimani itu karena itu sudah lampau, itu masanya berbeda. Kita ada di masa Nabi Muhammad yang Nabi akhir zaman. Makanya kita ikuti aja Rasulullah beliau melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Itulah golongan orang yang bertakwa.
kita tinggal introspeksi kepada diri sendiri, sudah masukkah kita ke golongan tersebut? Jika kita belum masuk ke situ, maka tingkatkan lagi ketakwaan kita. Innalladzi walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir ini diberikan peringatan ataupun tidak, dia tidak akan beriman. Kenapa? Di ayat selanjutnya diteruskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya Allah sudah mengunci hati-hati kaum kafir ini. Dia sudah mengunci pendengarannya, mengunci penglihatannya, sehingga apa? Di masjid Allahu Akbar, dia diam aja nonton sinetron. Kupingnya mendengar tapi sudah ditutup oleh Allah. Dan orang-orang ini dia akan mendapatkan azab yang besar. Golongan yang ketiga adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yaitu ada di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada akhir, padahal hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Inilah golongan yang ketiga. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Golongan yang ketiga ini adalah mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya mereka itu menipu dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati orang-orang inilah ada suatu penyakit, dan Allah menambah lagi penyakitnya. Penyakit apa yang dimaksud dan orang apa yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu golongan manusia yang ketiga, orang-orang munafik. Dan penyakit yang ada pada orang munafik adalah pendusta. Pendusta itu kalau bahasa Bandungnya lain di mulut, lain di hati, ya. Dan orang munafik ini adalah orang yang sangat berbahaya. Agama bisa hancur sama orang-orang yang munafik. Dan juga bahkan negara juga bisa hancur kalau dipimpin oleh orang-orang yang munafik. Sehingga Allah berfirman bahwa tempat orang munafik ini dia akan ditempatkan di keraknya neraka. Kita punya korek gas, bagian atasnya kalau kena tangan kita ini panas, apalagi di keraknya api neraka. Apakah kita akan mampu, akan sanggup? Tempat orang munafik ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar walan tajidallahu nasira. Subhanallah.
Orang munafik ini, mereka sholat, mereka zakat, mereka naik haji. Sehingga kita bagaimana membedakan bahwa orang-orang munafik ini, kalau kafir jelas, dia ingkar. Dia mendeklarasikan bahwa saya ini kafir. Dia sudah tahu konsekuensinya dengan azab yang sangat pedih. Orang takwa dia akan selalu zikir, selalu beribadah dengan ikhlas ridho. Tapi orang munafik ini, landasan dia beribadahnya itu adalah riya. Orang munafik sholat bisa dilihat pada saat dia sholat berjamaah, apalagi menjadi imam, dia bacaannya fasih, diambil surat-suratnya yang paling panjang. Sementara kalau dia sholat sendiri, dibacanya surat Anas lagi. Sehingga akan muncul di dalam hatinya, sayalah bacaannya yang paling fasih. Orang munafik juga dia zakat, dia sedekah. Bahkan di dalam pembangunan masjid dialah yang menyumbang paling besar. Dia tidak menyebutkan, kalau panitia menyebutkan alhamdulillah pembangunan ini disumbang oleh bulan bin bulan 100.000, bulan bin bulan 200.000. Dan yang ketiga adalah hamba Allah 200 juta. Dia tidak memberikan nama. Tetapi dia menepuk ke sebelah kirinya, ke temannya, tahu enggak tuh, hamba Allah itu gue, hamba Allah itu saya. Kemudian orang munafik itu puasa juga. Puasanya yang mana yang dilakukan? Puasanya hanya menahan haus dan lapar. Juga orang munafik ini ada juga yang naik haji, bahkan hajinya juga menggunakan haji ONH plus, furoda pula di situ. Sehingga pulang haji, akulah haji furoda. Bapak mah haji biasa di depan, di sananya di maktab pakai tenda, saya di hotel bintang kelas 5. Sehingga sayalah yang paling mabrur. Itulah orang munafik. Ya. Sehingga orang munafik ini, apakah ada banyak di antara kita orang munafik? Coba introspeksi, apakah kita masuk golongan ini? Golongan ini adalah yang sangat berbahaya. Sehingga Allah sendiri nanti kelak di akhir zaman, dia akan menempatkan di keraknya neraka. Oleh karena demikian, 3 golongan ini ada di seluruh negara di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia orang munafik ini, ya. Tetapi di Indonesia juga masih banyak orang yang bertakwa. Oleh karena demikian, marilah kita introspeksi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah termasuk golongan yang bertakwa, yang kelak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh orang yang beruntung? Kenapa beruntung? Allah itu hanya membutuhkan orang-orang yang bertakwa. Tidak membutuhkan orang kaya, tidak membutuhkan orang yang cakep. Hanya ketakwaanlah yang membedakan kita di hadapan Allah. Semuanya kita meninggal pakai kain yang sama, yaitu kain kafan. Di dalam Islam itu yang meninggal tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang pakai jas, bahkan punya mercy juga tidak dikebumikan, dia pulang lagi. Istrinya juga pulang, keluarganya pulang, yang konon katanya cinta sehidup semati. Yang kedua adalah orang-orang yang kafir, dia sudah mendeklarasikan diri bahwa saya orang tidak beriman, itu akan mudah menyuruhnya. Dia udah tahu bahwa konsekuensinya adalah azab yang sangat pedih buat mereka.
Tapi orang munafik ini membuat bingung. Sholat dia ikut sholat, zakat ikut zakat. Padahal hakikatnya orang munafik ini adalah orang-orang kafir yang Allah sesatkan melalui penyakit yang namanya dusta. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja sedikit uraian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bukan maksud untuk menggurui, hanya sharing saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.